Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah kerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata,
Aku telah turun dari sorga. Jawab Yesus kepada mereka. Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Selanjutnya silakan Evangelis Erniper. Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Ya, hari ini kita sudah baca firman Tuhan dari Yohanes 6 mengenai roti hidup. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kita tentang perkara di dalam Yohanes 6 ini. Kita udah belajar bahwa manusia itu terdiri dari 3. Dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah,
Pada ayat ini sebelumnya kita tahu kejadian bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang dan kemudian mereka kelaparan dan Tuhan beri mereka makan. Dan itu yang terjadi setelah mereka makan, mereka cari lagi Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan tahu kenapa mereka orang banyak itu datang mencari Tuhan, bukan karena mereka uh, ingin mendengarkan pengajaran gitu ya, tapi banyak dari mereka hanya karena mereka sudah dipuaskan secara tubuh mereka karena mereka sudah makan gitu ya. Saya kebayang waktu Tuhan kasih makan mereka yang sisa dengan 5 roti 2 ikan tersebut, pasti mereka sudah makan sampai kenyang sekali gitu ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, makanan itu malah bersisa 12 keranjang. Tidak ada dari mereka yang mungkin makan setengah kenyang gitu ya, atau cuman sedikit makan, tidak. Tapi eh, melihat cerita itu mereka semua pasti sudah sangat kenyang, sudah sangat full sehingga eh, apa ya, mungkin mereka ada yang makan cukup 2 porsi atau 1 porsi itu udah full gitu ya, sehingga bisa dikatakan bahwa sisa 12 keranjang. Mereka sangat puas sekali, kenyang sekali, dan itu yang membuat mereka mencari kembali Tuhan Yesus waktu itu. Dan Tuhan katakan, kamu cari aku bukan karena kamu mau firman perkataanku, tetapi karena kamu sudah kenyang. Banyak dari kita yang saya lihat gitu, saudaraku, dalam perjalanan saya eh, mengenal Tuhan, itu banyak orang datang mencari Tuhan atau datang ke gereja atau ke komunitas anak-anak Tuhan, itu hanya karena mereka mencari sesuatu, nasi ditanya gitu ya, atau mencari pertolongan gitu untuk memuaskan diri mereka. Mereka tidak mengerti bahwa ada hal yang lebih penting dari hal tersebut. Jadi banyak orang datang mencari Tuhan atau datang ke komunitas gereja hanya untuk memenuhi kebutuhan daging saja gitu. Nah, pada hari ini Tuhan bilang bahwa eh, kita butuh yang lain gitu, nggak cuma sekedar makanan yang mengenyangkan tubuh kita. Karena makanan yang mengenyangkan tubuh saja ketika kita makan, kita akan mati gitu. Tapi Tuhan ingin lebih daripada itu, kita dipuaskan secara rohani gitu. Karena ketika kita dipuaskan secara rohani, kita tidak akan pernah lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Bahkan firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya dari dalam dirinya itu keluar aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup artinya kita sendiri yang sudah makan firman, yang sudah dikatakan Tuhan tadi di sini bahwa akulah eh, benar-benar makanan, tubuhku tuh benar-benar makanan. Darahku itu benar-benar minuman. Jadi ketika kita makan firman Tuhan, jadi saudaraku, eh, maksud di sini yang saya dapatkan adalah Tuhan menyatakan dirinya, akulah makanan. Kalau kamu haus, akulah minuman, seperti itu. Ya, eh, karena setiap orang yang makan daripadaku dan minum darahku, mereka tidak akan pernah lapar dan haus lagi, bahkan mereka akan hidup, memiliki hidup yang kekal, saudaraku. Nah, eh, saya kita ingin kembali sama-sama bisa melihat Tuhan ingin katakan bahwa makanan itu sangat penting, gitu ya. Makanan itu bagi kita sangat penting. Tuhan sadar, Tuhan tahu sebagai manusia, Tuhan tahu kita butuh makanan secara tubuh, jasmani, gitu ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan juga peduli gitu ketika banyak dari mereka itu lapar, sehingga Tuhan mengenyangkan mereka secara tubuh, secara jasmani. Gitu. Pertama-tama karena ketika orang lapar, mungkin orang lapar pasti mereka itu nggak bisa fokus ya dengarkan firman Tuhan gitu. Ya, karena orang yang puas makan, mereka akan hidupnya akan tenang, hidupnya tidak stres gitu. Dan orang yang kelaparan, saudaraku, orang-orang yang kelaparan kita bisa lihat apa saja mereka bisa lakukan gitu ya, perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, yang jahat, yang kriminal, bahkan eh, hal-hal yang
yang ya stres ya seperti itu, hal-hal seperti itu bisa datang pada orang-orang yang kelaparan, saudaraku. Jadi makanan ini sangat penting sekali. Ketika orang kenyang, ketika orang puas makan gitu, orang tersebut nggak menjadi uring-uringan. Orang manusia itu atau kita ketika kita kenyang, kita bisa kita tenang, tidak gampang marah, ya kan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang diprovokasi ketika kita kenyang, ketika kita puas gitu. Tetapi kalau orang lapar, orang gampang sekali untuk terprovokasi, gampang sekali untuk marah, gitu ya. Jadi sangat penting sekali yang namanya makanan. Tapi Tuhan juga ajarkan bahwa makanan itu bukan hanya makanan tubuh kita, tetapi firman, firman Tuhan ya. Roti hidup itu adalah firman sebenarnya, saudaraku, karena Yohanes 1 mengatakan bahwa eh, firman itu telah datang kepada manusia dan diam di dalam di tengah-tengah manusia gitu ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan pada uh, firman yang kita baca tadi, Tuhan Yesus katakan, Aku adalah roti hidup. Uh, Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kalau kita memiliki jiwa, jiwa kita perlu makanan. Itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan tadi juga dikatakan bahwa uh, ketika kita memiliki firman, maka firman itu sendiri yang mengajari kita. Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang mengajarkan kita, saudaraku. Dan ketika kita tidak dipuaskan secara firman dalam jiwa kita, kita kurang makan, kita kurang mengenal kebenaran firman, maka orang-orang yang kekurangan firman tersebut, perilaku mereka juga sama seperti orang-orang yang tadi yang saya katakan tidak uh, lapar secara jasmani ya. Contohnya ketika orang tidak hidup dalam firman, maka orang-orang juga gampang sekali berperilaku yang negatif gitu ya, gampang tersinggung, gampang terprovokasi, dan hidup mereka mm, menjadi gangguan gitu eh, bagi orang lain seperti itu karena mereka tidak kenyang di dalam firman, tidak bahkan mungkin tidak makan firman gitu ya. Eh, Makanya kita juga di komunitas ini kita diajar untuk kita peduli akan orang-orang yang kelaparan. Saudaraku, kalau kita mau tinggal tenang di bangsa kita, di kota kita, kita harus peduli dengan orang-orang yang lapar di kota kita karena orang-orang tersebut gampang sekali terprovokasi, gampang sekali melakukan hal-hal negatif seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita mengerti ini dan uh, ya kita harus ya tadi melakukan uh, membagikan makanan-makanan peduli lah sama orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, uh, firman Tuhan juga cerita tentang bagaimana Yesus ketika Tuhan Yesus uh, puasa 40 hari, ya kan? Nah, ketika Yesus puasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari, yang terjadi adalah iblis datang, saudaraku ya. Dan iblis menawarkan banyak, misalnya menawarkan kalau kamu adalah anak Allah, seperti itu ya. Coba ubah batu ini jadi roti, seperti itu. Jadi orang lapar ini juga gampang sekali, saudaraku, untuk diganggu oleh iblis gitu ya. Untuk melakukan hal-hal yang singkat untuk memuaskan eh, kelaparan mereka. Jadi saya mau bagikan bagaimana makanan ini eh, sangat penting sekali, saudaraku. Eh, Satu ketika saya punya waktu perjalanan keluar dari Indonesia, saudaraku. eh, jadi ketika kita keluar dari Indonesia itu mungkin dalam satu perjalanan, mungkin beberapa hari kita masih menikmati gitu ya, makanan yang baru gitu ya.
hal-hal yang kita baru kita cicipi gitu. Tapi pada satu hal, pada satu masa kita sudah mulai nggak bisa terima gitu ya. Karena makanan itu sangat berbeda dengan makanan yang biasa kita makan. Eh, Contohnya kalau kita pergi ke Eropa misalnya, makanan mereka tuh banyak sekali dengan segala apa-apa tuh diolah dengan susu, dengan keju gitu ya. Dan itu nggak sesuai dengan selera kita gitu. Jadi eh, banyak orang gitu ya yang akhirnya karena mereka tidak mau makan gitu ya. Padahal makan tuh tersedia, saudaraku. Banyak sekali kalau kita misalnya tinggal di hotel gitu, ketika kita masuk ke restoran tuh makanan tersedia semua. Makanan yang baik-baik semua, kualitas yang terbaik. Tapi ketika kita nggak sesuai, kita nggak cocok dengan makanan itu, kita nggak makan gitu ya. Saya eh, apa ada teman saya lihat dia hampir stres saudaraku karena makanan gitu ya. Padahal di depan dia banyak sekali makanan tersedia, tapi dia nggak bisa makan karena dia nggak cocok dengan makanan tersebut. Makanya biasanya orang Indonesia kalau keluar dari Indonesia mereka akan pikir makanan apa yang mau saya bawa gitu ya. Makanya banyak orang bawa sambal sasetan segala gitu supaya bisa makan apa aja yang dimakan di sana. Kalau misalnya nggak cocok tambahin aja sambal gitu kan. Jadi bisa makan saudaraku. Jadi makanan ini tuh sangat sangat benar-benar mempengaruhi gitu ya mood seseorang gitu, kelakuan seseorang gitu. Walaupun yang tadi saya ceritakan teman saya itu di depannya banyak sekali makanan gitu, tapi dia nggak bisa menikmati makanan itu karena tidak sesuai. Akhirnya dia nggak makan. Nah, ke dalam kondisi tersebut, saya lihat tuh orang tersebut tuh nyaris hampir marah gitu ya, melihat makanan di depan mukanya aja dia udah mau marah gitu. Padahal tuh makanan gitu, mau marah dia karena ini bukan makanan saya gitu. Dia nggak bisa makan lagi, saudaraku. Walaupun di sana itu kita bisa makan hal yang ya kalau misalnya nggak cocok dengan masakan ya atau susu kejunya atau katakanlah ada salad buah-buahan yang buah zaitun ya kan kita nggak sesuai ya makanan itu walaupun kalau kita lihat segar-segar tapi kita nggak bisa makan gitu ya. Nah, cari amannya biasanya kita makan telur rebus saudaraku. Jadi telur rebus ini adalah makanan paling aman gitu. Makanan universal kita bisa makan telur itu. Tapi coba bayangkan kalau kita sepanjang waktu di sana cuman setiap hari di restoran tersebut cuma makan telur rebus itu juga nggak ini kan itu juga akhirnya bosan dan mungkin enak gitu ya jadi saudaraku saya lihat di sini betul-betul makanan ini tuh sangat apa sangat membuat mood seseorang gitu ya kalaupun tersedia makanan banyak di depan kita tapi kita nggak menikmati makanan itu kita nggak makan makanan itu kita kelaparan gitu atau kita menolak makanan itu kita nggak mau makan kita stres. Jadi kita perlu makan. Demikian juga dengan jiwa kita. Kita perlu makan. Kita perlu makan firman Tuhan. Kita perlu menerima firman itu. Ya, walaupun kata kita mungkin terkadang bilang, waduh nih firman keras, ini firman nggak cocok buat saya. Akhirnya kita nggak makan firman itu. Itu berdampak tidak baik pada kita karena kita nggak memakan firman yang benar, yang Tuhan katakan itu adalah benar-benar makanan kita. Itu. Jadi saudaraku, saya membagikan eh, kebenaran ini bahwa kita harus kenyang di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ketika kita kenyang, kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Jadi benar dikatakan firman Tuhan, eh, kalau orang yang tinggal dalam Tuhan tuh pasti tenang gitu ya, pasti nggak stres gitu. Jadi kita bisa menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau dibandingkan misalnya ada orang yang makan kenyang firman dengan ada orang yang nggak makan firman gitu. Mereka punya masalah yang sama, tantangan yang sama, tetapi reaksinya itu berbeda gitu. Kalau orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, mereka tidak meresponi itu semua dengan stres, takut, dan cemas karena udah kenyang sendiri dulu gitu ya, udah puas dulu gitu.
Tapi ketika orang nggak punya firman, mereka punya masalah, punya tantangan dalam hidup mereka, mereka tuh udah langsung stres, udah langsung cari siapa yang salah nih gitu ya, atau marah-marah seperti itu. Saudaraku, jadi pagi hari ini kita juga belajar tentang untuk bagaimana kita makan sampai kenyang, saudaraku ya. Firman Tuhan katakan setiap kita harus makan sampai kenyang. Kita pernah juga dengar lantas bagaimana makan firman Tuhan gitu ya. Apakah saya harus baca satu hari satu pasal, dua pasal, atau berapa pasal seperti itu. Nah, kembali kita diingatkan bahwa firman ini adalah makanan gitu ya. Kalau kita kenyang dengan satu porsi, makanlah satu porsi, jangan setengah porsi. Supaya kita full, kita tenang, kita kenyang. Jadi tidak ada ukuran, saudaraku, untuk hari ini saya harus makan 10 pasal. Karena saya juga pernah dengar kesaksian dari seorang gitu ya. Dia kasih waktu nih, tiap hari misalnya baca firman, sekian waktu, berapa jam gitu. Nah, akhirnya keluar-keluar dia sudah terbengkalai kerjaannya, tugasnya. Ketika ada hal-hal yang tidak cocok, dia ngamuk gitu ya. Jadi dia bilang, aduh saya habis baca firman, bukannya tenang, bukannya gimana, malah saya ketemu sesuatu jadi ngamuk, jadi stres juga gitu, jadi marah juga gitu. Jadi firman itu adalah makanan gitu ya. Kita harus kenyang gitu ya. Kita harus kenyang berapapun kita baca gitu, berapapun yang kita berapa pasal atau mungkin satu ayat, dua ayat, tapi itu betul-betul mengenyangkan kita gitu. Kita puas. Nah, itu yang penting gitu, kepuasan dalam jiwa kita, kepuasan dalam Tuhan. Jadi tidak diukur dari kita kenyang oleh karena wah saya harus baca nih satu hari satu pasal atau kalau saya 5 pasal, nggak seperti itu, saudaraku. Jadi yang jatuhnya nanti kita malah apa ya namanya, kita menghakimi orang lain gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak baca firman sampai 5 pasal, kita pikir mereka orang yang tidak serohani kita gitu. Jadi nggak seperti itu. Ukurannya adalah kita kenyang, kita puas, dan kita tenang di dalam Tuhan untuk menghadapi hari-hari kita. Karena firman Tuhan, saya coba bacakan lagi yang ayat 54. Ini benar-benar menjadi, sorry ya, ayat yang 50 sampai 51 dikatakan, eh, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dan ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Eh, ini yang menjadi hal yang ingin saya bagikan, bahwa Yesus gak pernah biarkan kita kelaparan karena dia sudah berikan dirinya sendiri buat kita. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, bagaimana kita menikmati firman itu yang penting gitu ya, karena makanan itu sudah tersedia, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah berikan dirinya, uh, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, Tuhan sudah kasih semuanya. Cuman bagaimana, apakah kita mau makan firman ini, apakah kita mau memakan daging Tuhan itu, minum darah Tuhan itu supaya kita kenyang. Itu kembali kepada setiap kita. Seperti yang saya tadi katakan, uh, teman saya di depannya banyak makanan, dia bisa ambil, dia bisa masukkan gitu ke mulut yang mengenyangkan dia, tapi dia nggak mau makan gitu ya. Dan itu membuat dia stres gitu. Baik Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini saya bisa bagikan kebenaran firman ini biar kita semua diberkati, dan setiap hari melalui embun pagi kita disediakan makanan, saudaraku, disediakan firman Tuhan yang dibagikan pada kita. Mari kita makan firman ini dan kita dikenyangkan, karena walaupun kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari di embun pagi, tapi kalau kita nggak makan, saudaraku, kita nggak mau terima makan, kita masukkan ke mulut kita masukkan ke ke jiwa kita gitu, itu nggak akan ada gunanya kehadiran kita di embun pagi. Jadi ketika kita datang, baiklah kita datang karena kita mau makan gitu ya, karena kita lapar gitu ya. Ketika orang masuk dalam restoran, dia nggak lapar,
Dia nggak sentuh semua makanan itu, dia cuma lihat aja gitu. Dan ketika juga kita datang ke embun pagi, kalau kita nggak lapar gitu, kita cuma dengar dan lihat aja gitu ya. Tapi kalau kita lapar, kita akan katakan, yes, ini firman, saya mau makan, saya mau kenyang oleh firman ini. Nah, itu saja saudaraku yang ingin saya bagikan. Selamat Natal sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.